Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang segi empat. Oke, kita lanjut. Di dalam segi empat ada yang dinamakan persegi. Apa itu persegi? Persegi merupakan belah ketupat yang setiap sudutnya siku-siku. Jadi, persegi itu adalah ini. Setiap sudutnya berbentuk siku-siku. Ini kan sudut. Jadi, sudutnya ini berbentuk siku-siku. Kemudian, di dalam segi empat terdapat yang namanya sisi. Sisi yang berhadapan sejajar dan semua sisinya sama panjang. Itu ciri-ciri segi empat. Sisinya itu berhadapan sejajar. Sisi yang sebelah sini berhadapan sejajar dengan sisi yang sebelah sini. Begitu juga sisi yang di atas berhadapan dengan sisi yang di bawah. Dan semua sisinya sama panjang, yaitu dari sisi sudut yang di bawah dengan sisi ke atas ini itu sama panjangnya dari sisi sini ke sisi sini. Juga dari sisi sini ke sisi atas sini. Kemudian kita membahas tentang sudut. Setiap sudutnya siku-siku. Setiap sudut dari segi empat itu berbentuk siku-siku. Dari sudut A sama dengan sudut B. Begitu juga dengan sudut C sama dengan sudut D. Sudut B juga sama dengan sudut C. Sudut D juga sama dengan sudut A. Masing-masing sudut itu mempunyai 90 derajat. Sama semua. B juga begitu. Mempunyai 90 derajat. Juga dengan C mempunyai 90 derajat. Juga dengan D mempunyai 90 derajat. Setiap sudutnya dibagi dua oleh diagonalnya masing-masing 45 derajat. Jadi, setiap sudut yang mempunyai 90 derajat tadi kemudian diagonalkan menjadi dua sudut. Sehingga dari 90 derajat menjadi 45 derajat sudut. Jadi, dari sudut yang pertama itu 90 derajat menjadi dua sudut, yaitu 45 derajat dan juga 45 derajat. Diagonal. Diagonalnya merupakan sumbu simetri dan berpotongan. Kita bahas dulu sumbu simetri. Diagonalnya merupakan sumbu simetri. Berarti diagonal ini adalah sumbu dari garis simetri yang dua ini. Dari garis simetri yang dua ini. Diagonal. Diagonal itu kan tadi sudut yang dibelah menjadi dua. Dari 90 derajat menjadi 45 derajat. Nah, diagonal itu hasil dari sumbu simetri ini. Sumbu simetri garis dua ini. Kemudian, dan berpotongan saling tegak lurus. Berpotongan itu di O sini, itu berpotongan garisnya saling tegak lurus. Jadi sama ya, tegak lurus. Dan membagi 4 diagonalnya sama panjang. Jadi membagi 4 sehingga menjadi 4 bagian. Diagonalnya yang sama panjang. O yang A sama dengan O yang C. Begitu juga O yang B sama dengan O yang D. Kita lanjut. Keliling. Jadi di dalam segi empat itu ada yang nama keliling. Sebelum kita lanjut ke rumus keliling, kita menjelasin dulu nih, apa sih itu keliling? Keliling itu yang menjelaskan tentang betapa besarnya ataupun luar ukuran dari persegi empat tersebut. Dari sudut A ke sudut B, kemudian ke sudut C, dan juga ke sudut D, dan kemudian kembali lagi ke sudut A. Itu yang dinamakan keliling. Memutari suatu sudut. Bukan suatu sudut sih, suatu forum ya.
Kemudian rumusnya, kita ini rumus keliling 4 dikali sisi. Di sini 4 karena kita memakai segi 4 ya. Jadi sisi ini ada 4 bagian. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi dikali dengan sisi. Itu rumus dari keliling. Begitu juga dengan adanya luas. Apa sih itu luas? Luas itu adalah ukuran dalam dari suatu forum. Ini kan dari segi 4. Jadi ukuran dalamnya ini, luas dalamnya ini, itu yang dinamakan luas. Yang terdapat di dalam segi 4 tersebut itu yang dinamakan dengan luas. Kemudian cara mencari luas itu rumusnya adalah kalau bagi segi 4 adalah sisi kali sisi. Jadi sisi segi 4 kan garis samping ini. Garis ini nama sisi sampingnya. Jadi sisi dikali dengan sisi. Itu rumus untuk mencari luas. Kemudian kita lanjut ke contoh soal. Oke. Pada gambar di samping diketahui persegi ABC. Pada gambar ini ya, gambar ini diketahui persegi A, B, C, D dengan panjang sisi 10 meter. Sentimeter maksud saya. Jadi panjang sisi ini adalah berukuran 10 cm. Ini semua berukuran 10 cm ya. Dari A, B, C, D juga. Kemudian pertanyaannya, tentukan A, keliling ABCD. Kelilingnya yang kita bahas tadi ya. Kemudian B, luas ABCD. Jadi tugas kita kali ini adalah menentukan keliling ABCD dan juga luas ABCD. Oke, kita lanjut. Pembahasan. Keliling. Pertama kita cari keliling ya. Keliling, tadi rumusnya 4 dikali sisi. Sehingga 4 dikali 10 cm. Ini sisinya tadi disebutkan adalah di soal 10 cm. Setiap sisi mempunyai 10 cm. Jadi tinggal kita ubah sisi ini menjadi 10 cm. Sehingga menjadi 4 kali 10 cm. Dan hasilnya adalah 40 cm. Itu keliling dari segi 4 tadi. Soal pertama kita sudah dapat jawabannya. Kita menuju soal kedua, yaitu luas. Luas rumusnya tadi adalah sisi dikali dengan sisi. Jadi, dikarenakan sisi tadi mempunyai 10 cm, sehingga 10 cm dikali dengan 10 cm. Hingga menghasilkan 100 cm kuadrat. Kenapa kuadrat? Karena kan sisi. Rumusnya tadi sisi dikali sisi. Dalam segi 4 ada 4 sisi, sehingga dikuadratkan. Oke, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Saya rasa ini sudah jelas. Bagi yang kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Kalau ada waktu saya balas, mungkin saya balas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.